Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, selamat sejahtera, salam sejahtera buat semuanya. Oke. Kali ini bersama Mas Rugu ya. Dan juga kali ini juga dari Bos FM ya, Radio Bos kedatangan tamu nih, dari aktivitas perempuan. Ya, dari aktivis perempuan. Aktivis perempuan. Ya. Oh, iya. Oke, dari siapa jenengan? Ibu Dian. Oh, Ibu Dian. Yeah. Oke. Nah, ini saya ini Bu pingin ngobrol-ngobrol kan sama jenengan terkait pernikahan dini. Ya, soalnya ini gini Bu, kan pas masa pandemi gini Bu ya. Iya. Ini kan lagi marak-maraknya gitu, pernikahan dini ini. Iya. Nah, itu apa benar begitu menurut Ibu? Sepertinya fenomena yang ada sekarang agaknya seperti itu ya, karena banyak kegiatan yang dihentikan, akhirnya orang tua sepakat diopowis lendang dinikah aja anak-anak kita, mungkin seperti itu ya. Atau itu kalau bagi mereka yang mungkin kurang paham tentang pernikahan gitu ya. Oke. Tapi untuk mengawali jumpa kita kali ini ya, saya ingin bertanya-tanya ya. Boleh. Oke, untuk pertama itu saya mau tanya, apa sih pernikahan dini itu? Ya, Mas Rogu, dan selamat siang dulu kepada para pemirsa yang ada di rumah. Kali ini kita ingin ngobrol-ngobrol ya, sharing aja, berbagi pendapat tentang apa itu pernikahan dini. Ya. Betul. Kalau menurut saya pernikahan dini itu seperti yang kita ketahui, bahwa pernikahan dini itu adalah siapapun yang melaksanakan pernikahan di bawah usia 18 tahun. Dan 18 tahun ini adalah ketentuan dari pemerintah ya, dari ada undang-undangnya, bahwa seyogyanya pernikahan itu dilakukan saat pasangan baik laki-laki maupun perempuan itu berada di usia 18 tahun. Jadi ketika ada pernikahan yang di bawah usia tersebut, maka itulah yang disebut dengan pernikahan dini. Begitu Mas Rogu. Oh, jadi kalau Mas Gus simpulkan tadi yang disebut pernikahan dini ini yang di bawahnya usia 18 tahun. 18 tahun. Tapi kok ngambil angka 18 itu kenapa? Ya, mungkin secara kematangan psikologis itu berada di atasnya remaja ya. Kalau remaja kan 10 tahun ke atas itu sampai 17 tahun ya. Ketika 18 tahun mungkin prediksinya bahwa mereka ini secara psikologis sudah bisa mempertanggungjawabkan ketika mereka akan melaksanakan sebuah pernikahan gitu ya. Jadi seperti itu. Terkait itu ya juga menarik sih. Berapa usia? 18 tahun? 18 tahun ke atas ini. 18 tahun ke atas. Terus terkait kalau semakin banyak pernikahan dini itu Bu ya, itu dampak apa saja Bu? Terutama bagi perempuannya sendiri, terus juga bagi pihaknya laki-laki sendiri. Ada dampak mungkin lebih. Jadi Mas Ruku ingin dengar dampak itu seperti psikologis, finansial dan juga dampak mentalnya mungkin. Ya, seperti itu. Jadi kalau pernikahan ini dilakukan di bawah batas minimal pernikahan, itu yang kemungkinan bisa terjadi itu adalah dampaknya itu secara fisik, kemudian psikologis gitu ya. Karena pasangan ini tidak ada kesiapan untuk menerima akibat dari pernikahan yang mereka alami. Seperti kalau punya anak gitu nanti seperti apa, kan mereka sebetulnya belum begitu paham gitu kan. Nah, bisa juga ini dampaknya secara ekonomis akan menimbulkan kemiskinan baru. Dalam arti mereka masih di bawah umur ya. Terus belum mendapat pekerjaan yang layak. Akhirnya ekonominya pun juga belum mapan secara finansial ya. Akhirnya timbullah masalah ekonomi yang seperti itu tadi. Kemudian dampak yang selanjutnya adalah ada juga nanti kekerasan dalam rumah tangga. Karena apa? Kalau usianya masih di bawah 18 tahun, ini masih labil Mas Rogu, ya kan? Betul. Ketika
si bapaknya ini yang kategorinya masih muda, belum waktunya untuk menikah, ketika menghadapi masalah-masalah rumah tangga, misalkan masalah anaknya atau masalah apa, jadi cenderung melakukan kekerasan baik kepada istrinya maupun kepada anak-anaknya. Nah, bisa juga nanti salah dalam pola asuh terhadap anak, ya, karena belum adanya kematangan dan kesiapan dari kedua orang tuanya untuk menerima dampak dari perkawinan itu sendiri, yang akan nantinya akan berpengaruh kepada pola asuh yang diberikan kepada anaknya. Seperti itu. Terus untuk dampaknya ke anaknya sendiri, tadi kan ke laki-laki sama perempuan, ke ibu ya, ke ibu sama ayah. Kalau untuk anaknya sendiri biasanya ada dampak apa? Nah, itu tadi karena pola asuh yang salah itu tadi. Ketika anaknya membuat kesalahan gitu, bapak atau ibu akan cenderung temperamen terhadap anaknya. Jadi cara mereka memberikan masukan kepada anaknya atau menyikapi dari kesalahan yang dialami oleh anaknya ini dengan cara yang frontal, yang kasar gitu. Tidak yang dengan jangan nak, ini nanti akibatnya akan seperti ini nanti akan seperti ini. Tidak seperti itu kalau pasangan-pasangan muda. Mas Rogu sendiri sebagai pemuda nih ya, kadang-kadang kan jangankan anaknya, misalkan adiknya Mas Rogu enak-enakan main game ya zaman sekarang, terus adiknya mengganggu atau nangis sedikit rewel, apa yang refleks nih? Jangan begitu gitu, berisik atau apa gitu. Nah, seperti itu kan. Nah, itu juga bisa dialami ketika pasangan muda ini sudah menimang momongan ya. Ketika anaknya rewel, ketika anaknya ini akan timbul kekerasan terhadap anak-anaknya. Jadi sebisa mungkin dihindarilah pernikahan dini itu. Ya. Oke, jadi nanti kalau dari jenengan tadi dampak-dampaknya buat laki-laki perempuan salah satunya juga karena belum kesiapan mental atau psikologis, betul. Terutama dalam mengelola emosi kan. Mengelola emosinya itu tadi. Karena kan ya mungkin ya saya kurang tahu kalau di jenjang masa pernikahan mungkin ada banyak mungkin permasalahan-permasalahan yang mungkin juga memberi gejolak-gejolak emosi, memunculkan gejolak-gejolak gitu ya. Iya, karena pasangan muda ini belum tahu nantinya seperti apa. Masalah yang akan dihadapi kalau orang sudah punya istri, punya anak itu seperti apa gitu. Kebutuhan mereka juga seperti apa gitu kan. Kan tidak sesederhana yang mereka pikirkan. Aku senang, aku cinta, ya wes aku menikah gitu. Berakhir bahagia. Padahal belum lagi belanjanya nanti gimana, susunya anaknya gimana. Sekarang nggak boleh ini ya. Ini itulah pokoknya popok bayinya itu sekarang. Sekarang kan semua serba ini ya, orang-orang sekarang kan nggak mau ribet ya. Betul. Nggak mau ribet. Kalau dulu dipakai kain, kalau sekarang harus diapers ya, dipakai diapers. Nah, seperti 2.500 kelar. Nah, iya, hanya 2.500, tapi kalau setiap hari dipakai pagi, siang, sore, malam. Sedangkan ekonomi bapaknya belum mapan secara ekonomi gitu kan, karena dipaksa menikah dini itu tadi. Jadi akan muncul berbagai macam masalah setelah mereka menikah. Tuh. Oke. Terus itu tadi dari sisi ekonomi juga ya tadi dijelaskan ya. Terus juga ada dari sisi kesiapan terhadap pola asuh anak itu. Ya. Tapi untuk kalau kesehatan pengaruhnya terhadap kesehatan anaknya sendiri terkait pernikahan dini, apakah ada mungkin? Kesehatan untuk anaknya. Karena gini Mas, pernikahan usia dini itu, ini saya bukan orang kesehatan ya, tapi kita bicara secara sepintas aja, bahwa salah satunya selain ekonomi dan lain-lain tadi, faktor reproduksi juga berpengaruh ya. Jadi kalau pernikahannya itu masih dini, belum matang, secara reproduksi juga belum matang, akhirnya janin yang dihasilkan itu mungkin juga tidak sesempurna bagi mereka yang sudah matang secara psikis dan psikologis serta kesehatan reproduksinya. Jadi akan menimbulkan banyak masalah untuk anak-anak yang dikandungnya. Kalau tidak diupayakan sedemikian rupa, mungkin sekarang yang lagi marah akan menimbulkan salah satunya stunting gitu kan. Karena apa? Karena usianya saja dini, sudah menikah, ekonominya belum mapan.
asupan gizi untuk ibu hamilnya juga akan berkurang ya, kalau secara ekonomi belum mapan. Jadi rentetannya itu akan selalu berkaitan gitu loh. Jadi berantai gitu. Iya, berantai. Kalau gizinya si ibu hamil ini tidak tercukupi, maka gizinya anak yang dalam kandungan pun akan mengalami hambatan. Seperti itu. Bisa terjadi stunting tadi, iya. Oke. Ya itu tadi memang apa, kalau dari tadi yang jenengan sampaikan, usia-usia segitu tuh kalau pernikahan dini memang apa, rentan ya, karena fisiknya, biologisnya belum matang ya. Belum matang juga, itu juga kayak gimana ya, saling berantai ya tadi katanya. Iya, saling berkaitan. Saling berkaitan, iya, saling berkaitan. Menganggukan ekonomi tidak stabil juga. Seperti itu, terus bisa menyebabkan stunting juga. Nanti yang stunting juga bisa mungkin ke masa depan anaknya juga, berpengaruh dengan pola asuhnya anak juga, seperti itu. Oke. Tapi kalau dari tadi kan kita bahas pernikahan dini itu di bawah usia 18 tahun. Nah, untuk sekarang ini Bu ya, batas usia yang ideal buat nikah itu gimana? Kan saya belum nikah Bu. Belum ya? Oh iya. Kalau menurut undang-undang negara seperti kita ketahui tadi kan batas minimalnya kan 18 tahun ya. 18 tahun. Tapi kalau menurut BKKBN itu batas minimal ideal ya untuk pasangan itu adalah kalau perempuan itu umurnya 21 tahun, dan untuk laki-lakinya itu 25 tahun. 25 tahun. Jadi itu mungkin kalau BKKBN itu melihatnya dari sisi kesiapan secara lahir dan batin ya Mas ya. Kalau yang dari negara tadi kan itu batasan yang paling minim 18 tahun gitu. Tapi kalau menurut BKKBN itu adalah bagi wanitanya adalah 21 tahun dan prianya itu 25 tahun. Dan saya rasa itu memang benar-benar ideal sih. Saya rasa secara lahir dan batin pada usia ini insya Allah sudah siap bagi kedua belah pihak. Jadi untuk usia paling minim menurut negara itu 18 ya. Kalau itu paling minim apa Pak? Yang ideal yang 21 tahun? Yang idealnya menurut BKKBN itu adalah 21 dan untuk perempuan. Yang laki-lakinya 25 tahun. Untuk laki-lakinya 25 tahun. Ya itu pro dan kontra sih Mas. Karena kalau banyak masyarakat yang menganggap itu terlalu jauh kalau 21 sama 25, apalagi orang pedesaan ya. Kadang-kadang anaknya lulus dari SMP gitu aja kan sudah pingin. Nanti kalau kuliah nggak punya pacar katanya wis perawan tua, seperti itu ya. Jadi mungkin seperti itu. Jadi ya kita ambil tengah-tengahnya saja lah. Yang penting tidak di bawah 18 tahun gitu aja. Oke. Tengah-tengahnya berarti berapa Bu? 18 setengah. Ya intinya Mas Rogu sudah boleh menikah gitu ya. Gitu? Iya. Oke lah, nanti siap-siap. Ada tanggalan nggak? Oke, terkait itu tadi untuk batasan minimal 18 tahun ya, untuk badan ideal 21 sampai 25. Dan 25. Oh, dari Mas Rogu belum ideal ini. Oh, belum. Ya disiapkan dulu, dimatangkan dulu. Iya, ini saya seperti 15 sih kayak. 15. Oke, untuk selanjutnya dari itu tadi ya, hal-hal gimana ya, saking buruknya dampak-dampaknya itu Bu ya. Itu kalau sekarang kan semakin marak ya, apalagi pas masa-masa pandemi ya, Mas Rogu baca berita juga dari teman-teman pas sharing-sharing itu banyak kan. Terus juga ada perceraian, jadi nikah sebentar baru sudah cerai gitu. Nah itu salah satunya juga yang akibat dari pernikahan dini itu tadi Mas. Bisa jadi juga munculnya perceraian itu juga ya ada imbasnya juga seperti itu. Karena kalau setiap hari cekcoknya masalah ekonomi, si suami tidak bisa mencukupi kebutuhan si istri dan anaknya, akibatnya istrinya menggugat cerai seperti itu. Makanya sangat disayangkan kan. Jadi sebisa mungkin pemirsa yang ada di rumah yang mengetahui jika ada tetangga sekitarnya yang akan melaksanakan pernikahan untuk putra-putrinya dan di bawah usia 18 tahun sebisa mungkin untuk dihimbau tidak melaksanakan itu. Oke. Untuk kalau menurut jenengan dia sebagai aktivis perempuan itu gimana sih
terutama kan biasanya yang rawan itu kan perempuan ya kan? Iya. Nah, yang rawan bukan rawan sih, yang kebanyakan misalnya kasus-kasusnya bahkan korbannya itu wanitanya, iya. Wanita ya kan? Iya. Kalau menurut jenengan itu bagaimana cara mencegah pernikahan usia anak atau usia dini? Ya, kembali lagi kalau ingin mencegah itu kita harus minta bantuan ke pihak hukum. Artinya harus selalu mensosialisasikan peraturannya seperti apa, peraturan pernikahan, betul. Kemudian sanksi bagi mereka yang melakukan pernikahan di bawah umur, seperti itu. Dan sosialisasi juga kepada para orang tua untuk memberikan masukan tentang dampak negatif dari pernikahan dini itu sendiri. Oke, mungkin kalau saya tadi memang betul ya, dari apa? Yang pertama mungkin lebih ke orang tua ya, karena kan orang tua madrasah pertama ya. Iya. Pertama orang tua memberi sosialisasi bagaimana ini terkait dengan ini kan. Terus setelah itu juga dari badan hukum juga harus ada sosialisasi. Harus ikut andil di dalamnya. Karena yang mengendalikan adalah hukum gitu. Ya. Soalnya saya pribadi ya, Mas Robo pribadi itu baru tahu akhir-akhir ini loh, terkait usia yang ideal. Iya. Usia yang ideal. Ya jadi saya selamat ya. Iya, berarti baru ngerti sekarang ya. Iya. Berkaitan nggak bernikah nggak cukup. Jangan dulu berarti. Iya. Ya, terakhir. Oke. Untuk selanjutnya bagaimana jika kasus-kasus terjadi kasus-kasus hamil di usia pranikah sebelum nikah kan? Iya. Kalau ada anak gadis yang mengalami hamil di luar nikah itu adalah semacam aib bagi dirinya. Dan kalau tidak didampingi dia akan menjadi malu, terus dikucilkan seperti itu kan. Iya, betul, dan bisa jadi dia akan berpikiran untuk melakukan aborsi seperti itu. Banyak sekali sekarang kejadian yang seperti itu. Jadi hamil di luar nikah, mungkin pacarnya tidak mau bertanggung jawab, akhirnya dia malu, dianggap aib oleh keluarganya, akhirnya dia aborsi. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau sudah terlanjur hamil, orang tua harus pandai-pandai membimbing anaknya ini supaya tidak melakukan kesalahan yang kedua kalinya lagi. Hamil di luar nikah itu sudah salah, apalagi menggugurkan kandungannya itu juga bertambah salah dan dosa juga menurut agama ya. Iya, betul. Jadi harus didampingi, diberi pengertian bahwa harus tetap dijaga kehamilannya seperti itu sehingga tidak menimbulkan masalah baru lagi. Dan diberi pengertian kepada anak bahwa ini loh hasilnya kalau kamu tidak menurut apa kata orang tua, seperti itu ya. Betul. Jadi harus didampingi biar tidak terjadi kesalahan yang kedua kalinya. Oke. Tapi untuk terkait hamil di usia pranikah ini ya kan, Bu? Biasanya kan orang yang hamil di luar nikah itu kan biasanya malu mau ngadu ke siapa. Ya. Ada beberapa orang yang dipercaya, mungkin entah teman atau sahabat. Ke orang tua pun jarang gitu loh, Bu. Iya. Soalnya biasanya kalau di keluarga, mungkin kalau di konstruksi sosial kita kan biasanya menjadi aib ya. Menjadi aib. Tapi kalau menurut jenengan sebagai orang tua, kalau misalkan ya, tapi jangan sampai ya Bu. Jangan sampai. Iya, misalkan jangan kalau sampai. Ada jenengan sebagai orang tua yang mempunyai anak yang lahir di luar nikah itu antisipasinya gimana? Menghadapinya agar dia juga tidak melakukan kesalahan yang kedua kalinya. Ya, gimana ya Mas? Kalau memang sudah terjadi itu memang sudah terjadi ya. Kalau untuk mengantisipasi, ya itu tadi kita harus bersosialisasi dari awal kepada masyarakat sekitar dengan bantuan, misalkan bantuan dari desa melalui PKK gitu kan. Ada dasawisma itulah tiap bulan kan mereka melakukan pertemuan rutin nih PKK nih. Nah, dari situlah kita pandai-pandai untuk selalu bersosialisasi dan menekan pernikahan dini awalnya dari situ. Untuk awalnya dari situ. Jadi kita sosialisasi kepada mereka, ibu-ibu PKK ini dampak dari pernikahan dini, dampak dari pergaulan bebas dan sebagainya seperti itu diawali dari situ. Kalau sudah terjadi? Kalau sudah terjadi ya tetap didampingi. Anak-anak harus berani bicara, berani ngomong karena itu juga menyangkut masa depan si anak dan bayi yang ada dalam kandungannya. Betul, harus berani ngomong lah ya. Berani ngomong. Yang kedua juga kalau menurutku juga kadangkala ngomong itu malah diginikan Bu, kayak loh itu dituding-tuding malah. Iya, salahmu dewe gitu kan. Nah, itulah yang salah. Jadi orang tua ketika
apa itu memberitahu anaknya kalau bisa itu duduknya sejajar gini Mas, jangan lebih atas dari anaknya, juga jangan terlalu bawah dari anaknya. Jadi duduklah sejajar, perlakukan anak sebagai teman bicara, bukan sebagai apa ya, polisi dan tahanan gitu ya. Nah, jangan. Jadi kenapa kok bisa seperti itu nak gitu, apa yang menyebabkan kamu melakukan hal itu, apakah ada desakan dari pihak laki-lakinya atau apa ya. Jadi duduklah sejajar. Jadi ini berlaku untuk semua masalah, tidak hanya untuk kehamilan di luar nikah saja, tapi saya menghimbau kepada orang tua ketika mengasuh anaknya, ketika anaknya mengalami kesalahan, sebisa mungkin untuk menghadapinya itu duduklah sama tinggi sama rendah ya, jangan terlalu tinggi. Jadi anak tidak merasa didoktrin, tidak merasa digurui, dan tidak diintimidasi. Jadi enak seperti itu. Soalnya dan anak bisa menerima. Bisa menerima. Yang penting Bu, soalnya gimana ya, kalau menurut Rogo sendiri, kalau dalam keluarga di rumah Mas Rogo ya, saya pingin itu di rumah itu bukan rumah ini fisik. Mungkin kalau semua orang punya rumah, tapi nggak semua orang itu punya rumah kayak yang ini kan sebenarnya rumah kayak ada yang menerima pas kita berkeluh kesah. Jangan dituding-tuding. Gitu. Kalau ini kan rasanya benar-benar pulang ke rumah dengan keluarga itu sharing-sharing. Seperti itu. Oke, untuk yang terakhir Bu ya, ini terakhir sudah mulai memasuki, sudah lama ya tadi ya kita ya? Lumayan lama, mungkin lebih dari yang diperkirakan ini. Masya Allah. Oke, untuk selanjutnya terakhir Bu, apa program yang dilakukan pemerintah untuk mencegah pernikahan dini? Ini pemerintah lagi sosialisasi ya, namanya programnya itu adalah LC-MIL, di mana nanti ketika ada pasangan yang mau menikah itu harus di screening dulu lewat program ini, ada di HP. Petugasnya juga dari desa menunjuk satu orang untuk masalah ini. Dan ketika ada kesalahan, misalkan usianya kurang, tidak akan bisa masuk ke ini. Jadi tidak bisa diterima gitu loh Mas. Jadi itu langkah awal yang menurut saya bisa efektif. Jadi seleksinya dari sini. Seandainya pasangan tadi ini mengisi form yang ada di HP di program ini, ketika di situ belum memenuhi syarat, maka tidak akan bisa lanjut ke form berikutnya gitu. Jadi seperti itu. Ini yang ya belum pasti sih, ini masih percobaan aja. Mudah-mudahan ini berhasil dan bisa dilaksanakan di negara kita ini gitu. Oke. Tapi untuk itu satu apa tadi programnya Bu? LC-MIL, iya. Terus itu yang resmi Mas ya, yang kalau yang bisa dilaksanakan selain program ini ya itu tadi, mulai dari Dasar Wisma itu tim penggerak PKK-nya harus selalu menghimbau gak bosan-bosannya setiap kali pertemuan rutin. Salah satu agendanya adalah memberikan masukan kepada ibu-ibu PKK untuk menghindari pernikahan dini karena tahu dampaknya seperti apa, dan efek-efek yang dirasakan dari pernikahan dini itu seperti apa, sehingga orang tua biasa paham dan akhirnya tidak lagi menginginkan anaknya untuk menjalani pernikahan dini. Ya. Oke, itu tadi menarik ya obrolan kita sama Mbak Dian ya. Ibu apa Mbak? Mbak aja boleh biar. Mbak Dian. Ya kalau memang sudah ngobrol kita mungkin jadi lupa waktu ya. Kalau diurai masih banyak dan masih banyak lagi. Mungkin kesempatan yang lain bisa. Nanti kesempatan lain boleh ya saya ngundang jenengan. Monggo silahkan. Seru ini saya Bu Mbak Dian ya, Mbak Dian dari aktivis perempuan. Iya. Itu tadi juga sempat ngobrolin tentang apa tadi pernikahan dini, maksudnya apa sih pernikahan dini itu, juga dampak-dampaknya juga. Terus yang terakhir tadi ada program-program pemerintahan yang dilakukan, yang ada yang resmi juga, yang juga ada yang nggak resmi. Yang nggak resmi ini kan biasanya harus melibatkan masyarakat luas. Seperti PKK juga bukan hanya tugas pemerintahan aja ya. Masyarakat juga harus ikut andil di dalam. Karena ya ini permasalahannya masyarakat sebenarnya. Yang merasakan berbagai pihak nanti. Berbagai pihak. Berbagai pihak, betul.
Nah, itu oke. Itu tadi ya ngobrol-ngobrolan kita sama Mbak Dian terkait pernikahan dini. Seru juga yang ngobrol dengan. Mungkin nanti di lain waktu juga Mas Rogu juga ingin ngobrol-ngobrol lah terkait hal-hal lainnya ya, mungkin lebih detailnya tentang apa saja yang disiapkan untuk ke jenjang pernikahan sebagai anak-anak muda seperti itu ya kan. Itu pasti keren, pasti soalnya butuh loh. Mas Rogu sendiri soalnya butuh ya, ya kan gitu. Oke, itu saja. Terima kasih dari saya Mas Rogu Ervat dari POSFN dan juga Mbak Dian ya. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.